Lagi pada ngapain? Biasa, Ngobrol aja. Kenapa pada ngobrol di luar? Makanya Kenapa? Dia lihat cuaca lagi nggak baik. Iya. Wih, lagi pada kumpul nih. Ya dong. Makan, batuk. Emang lagi pada kenapa sih sekarang? Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi udara di Kalimantan Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bumi Khatulistiwa sedang diselimuti oleh kabut asap. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 akan membahas apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini. Kabut asap. Kabut asap adalah di mana kondisi udara bercampur dengan partikel-partikel kecil, debu dan gas hasil pembakaran. Bahwa kita ketahui bersama, kabut asap sering dikaitkan dengan hasil pembakaran hutan, hasil pembakaran limbah dan industri, serta hasil dari asap kendaraan bermotor. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya partikel-partikel kecil ini bisa mengakibatkan penurunan visibilitas tanah signifikan dan berdampak serius bagi kesehatan manusia. Salah satu senyawa yang ada di kabut asap adalah karbon monoksida, di mana karbon monoksida ini bisa mengakibatkan salah satu gangguan pernafasan yaitu ISPA. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif akibat kabut asap, seperti halnya tumbuhan yang mati akibat terkena paparan langsung dari partikel-partikel beracun. Satwa liar pun terkena imbasnya karena mengalami kekurangan oksigen akibat penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kabut asap, terdapat beberapa pencegahan seperti pengelolaan kebakaran hutan yang efisien, pengelolaan industri yang baik, serta pengurangan emisi kendaraan. Selain itu, diharapkan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah kabut asap untuk menggunakan masker, serta meminimalisir kegiatan di luar rumah. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan pada 6 provinsi. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ternyata dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh penduduk pulau tersebut, tapi juga dirasakan oleh negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Beberapa dampak negatif pada kesehatan yang dapat dirasakan adalah iritasi saluran pernafasan, penyakit saluran pernafasan akut, gangguan kardiovaskular, kesehatan mata, peningkatan risiko kematian, dan gangguan kesehatan mental. Dampak negatif yang dirasakan ternyata tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Kondisi lingkungan yang buruk termasuk penurunan kualitas udara dan visibilitas, serta perasaan seperti terkurung dalam ruangan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Penting untuk diingat, dampak kabut asap dapat bervariasi, tergantung pada tingkat paparan, lama paparan, dan faktor-faktor individu seperti usia dan kondisi kesehatan. Ada tanda-tanda atau gejala dari risiko penyakit yang disebabkan oleh kabut asap. Yang pertama yaitu infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sesak napas, batuk yang berkepanjangan, serta adanya produksi lendir di saluran pernafasan. Yang kedua yaitu asma. Asma ini tidak jauh berbeda dengan penyakit ISPA. Penyakit ini mengalami rasa sesak napas yang berat di dada. Dan yang ketiga yaitu iritasi pada mata. Iritasi pada mata ini ditandai dengan adanya kemerahan pada mata, rasa gatal, serta perih mata. Dan yang terakhir yaitu iritasi pada kulit. Iritasi pada kulit ini ditandai dengan adanya kemerahan di kulit, lalu adanya rasa gatal, serta menjadikan kulit ini terasa lebih kering. Jadi, jika Anda merasakan gejala dan tanda seperti yang disebutkan di atas, segera konsultasikan diri Anda kepada dokter, dan jangan lupa, saat Anda berada di luar, gunakan masker selalu dimanapun Anda berada. Musim kemarau yang panjang, sulitnya mencari titik api, sumber air yang terbatas, dan juga armada pemadam yang kurang memadai, seringkali menjadi alasan klasik pemerintah setempat dalam menangani kebakaran lahan dan kebakaran hutan. Namun, kronisnya, mereka jarang sekali mengungkapkan kebiasaan buruk dari oknum masyarakat dan juga oknum perusahaan yang seringkali membakar lahan dan hutan demi membuka lahan baru. Dari sini dapat kita nilai bahwa kurangnya penegakan disiplin hukum di Indonesia kita ini. Setiap orang berisiko terkena dampak dari kabut asap, terutama bagi individu yang memiliki kerentanan seperti bayi, balita, ibu hamil, orang-orang lanjut usia, dan orang-orang yang memiliki penyakit paru kronis, jantung, dan asma. Untuk itu, guna dilakukan pencegahan terhadap dampak negatif kabut asap terhadap kesehatan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari penyakit ISPA. Yang pertama, upayakan untuk selalu berada di dalam rumah. Yang kedua,
apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah, maka jangan lupa untuk menggunakan masker agar terhindar dari bahaya kabut asap. Kemudian yang ketiga, konsumsi lebih banyak air putih. Apabila di hari-hari normal lainnya kita dianjurkan untuk mengonsumsi 2 liter per harinya, maka saat terjadi kabut asap, konsumsi lebih banyak air putih dari hari-hari normal. Kemudian yang keempat, hindari untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Akan tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga mendirian di rumah. Kemudian yang kelima, terapkan pola hidup bersih yang sehat. Meskipun di luar sana sedang terjadi kabut asap, akan tetapi kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Kemudian yang terakhir, segera datang ke fasilitas layanan kesehatan apabila sudah mulai merasakan dampak negatif dari kabut asap. Jadi, kelompok yang rentan terkena dampak kabut asap adalah yang pertama, lansia. Orang tua rentan terkena penyakit, apalagi penyakit paru. Karena orang tua sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang menurun. Yang kedua, ada orang dengan masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru lainnya. Dikarenakan mereka sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Kelompok rentan selanjutnya yaitu adalah kelompok ibu hamil. Di mana di sini ibu hamil harus diperhatikan, harus diperlihatkan secara khusus bagaimana jika ibu hamil terhirup udara yang kotor akan berdampak pada janinnya. Entah ibu hamil itu akan menghirup udara yang segar atau udara kotor, sangat berdampak pada janin. Kelompok yang kedua adalah anak-anak. Di mana anak-anak di sini belum dapat dikatakan memiliki imunitas yang kuat, belum dapat dikatakan mampu melawan penyakit ispa, dan belum dapat dikatakan memiliki imunitas yang sama seperti remaja. Baik, selanjutnya yaitu ada tindakan pemerintah terhadap penanggulangan asap. Peran pemerintah terhadap penanggulangan asap ini bagi 3. Yang pertama adanya pencegahan, untuk yang kedua adanya penanggulangan, dan untuk yang ketiga adanya tindakan hukum. Baik, kita simak atau kita ulas jadi satu persatu. Untuk yang pertama itu adanya pencegahan. Pemerintah dapat mencegah terjadinya kabut asap dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut, yaitu seperti membuat kebijakan di mana suatu wilayah yang rawan terhadap kebakaran itu pemerintah dapat membuat kebijakan seperti dilarang menggunakan api di sekitar tempat tersebut, dilarang beraktivitas terlalu padat, atau dilarang juga membuat seperti kayak banyaknya panas yang berlebihan di suatu wilayah tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada tindakan secara penanggulangan. Ketika sudah terjadinya kabut asap ataupun terjadinya sebuah bencana, maka pemerintah juga dapat melakukan penanggulangan seperti memberikan informasi mengenai kabut asap yang ada di sekitaran kota tersebut atau wilayah tersebut. Nah, dengan adanya informasi tersebut, pemerintah tentunya akan lebih dapat menginformasikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga akan dapat lebih waspada tentang adanya salah satu bencana, yaitu kabut asap. Nah, setelah dua itu, maka selanjutnya pemerintah juga dapat melakukan namanya tindakan, yaitu melakukan tindakan hukum. Di mana tindakan hukum ini digunakan untuk melakukannya adanya efek jerah terhadap oknum-oknum, seperti contoh pada suatu kasus di wilayah kebakaran hutan itu kan menimbulkan kabut asap. Nah, pemerintah dapat berhak untuk memberikan sebuah hukuman agar dari oknum-oknum tersebut atau dari suatu instansi yang melakukan pembakaran itu menimbulkan efek jerah. Di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat yang terdiri dari beberapa peran. Yang pertama itu kesadaran dan edukasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko bahaya kabut asap dan cara melindungi diri, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Yang kedua yaitu pencegahan lokal. Masyarakat harus dapat menghindari pembakaran sampah dan aktivitas lain yang dapat menyebabkan pembakaran, serta melaporkan pembakaran ilegal kepada pihak pemerintah. Sebenarnya, jika kita tarik garis dari ujung ke ujung, dampak ini bukan sebuah hilir. Mengapa demikian? Karena yang jadi hulu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Jadi, jika kita ingin mencegah terjadinya kabut asap, kemudian mencegah dampak-dampaknya, maka hal pertama yang kita lakukan adalah untuk mencegah dari diri sendiri. Contohnya, kita bikin aturan untuk
masyarakat terkait kebakaran hutan agar tidak terjadi lagi. Kemudian kita berikan regulasi yang tegas pada pelaku-pelaku pembakaran hutan agar dihukum sehingga tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi dan kabut asap dapat berkurang di Indonesia khususnya. Rekan-rekan, apakah kalian tahu dampak penyakit yang akan terjadi akibat kabut asap dari kebakaran hutan? Penyakit yang terjadi bisa seperti ispa, bronkitis, pneumonia, asma, bahkan bintang semata. Untuk itu, jika rekan-rekan terkena salah satu penyakit tersebut akibat kabut asap dari kebakaran hutan, maka rekan-rekan dapat menghubungi call center puskesmas atau bisa datang langsung ke puskesmas maupun tempat pelayanan kesehatan terdekat lainnya untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut.